Shalom, hati-hati dalam mendeskripsikan masalah. Kita akan belajar dari Bilangan 13 ayat 25-33 dan juga ada dalam Bilangan 14 ayat 1-10. Nah, kita akan membaca dari Bilangan 13 ayat 31. Kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dalam kehidupan kita bisa merefleksikan ayat ini yang bisa bekerja dalam kehidupan kita secara pribadi ya. Bahwa kadang-kadang kita 10 orang pengintai, mendepresikan masalah mereka dengan ketakutan dan pandangan yang pesimis. Terlalu besar masalah itu, terlalu sulit, terlalu sukar, dan itu manusiawi. Kadang-kadang kita mengalami yang namanya sebuah pergumulan, tantangan, mungkin keadaan traumatik, sehingga kita hanya fokus kepada masalah tersebut. Dan dikatakan tanah itu memakan penduduknya. Dan juga dikatakan bahwa kami seperti belalang di mata mereka. Jadi dia udah mendepresikan dulu bahwa dia tidak punya kekuatan. Aku kayak belalang aja. Aku nggak ada apa-apa di matanya. Aku seseorang yang tidak bernilai. Ketika seseorang merasa diri yang tidak bernilai, dia sudah kehilangan semua kekuatannya, kemampuannya, dan tidak bisa melihat apa-apa. Ini hal yang sangat berbahaya sekali ketika kita mendeskripsikan masalah dengan cara yang salah. Kita jadi menyebarkan ketakutan, menyebarkan hal yang negatif, sehingga ketika mendengar, maka akan timbul iman kepada hal yang negatif tadi. Hal yang paling bisa kita lihat adalah bahwa hati-hati ketika kita mengimani. Mengimani Tuhan is good, tetapi kadang-kadang kita mengimani. Iman timbul dari pendengaran. Iman kepada Tuhan timbul dari pendengar yang mendengar firman Tuhan. Iman kepada ketakutan timbul daripada ketika kita menjelaskan rasa takut itu. Nah, itu yang menjadi pergumulan daripada ke-10 orang tadi. Tetapi Kaleb dan Yosua berbeda. Mereka berkata bahwa benar mereka besar-besar, benar mereka luar biasa, benar mereka itu ngeri, benar masalah itu terlalu sulit, terlalu nggak ada jalan keluar, benar. Tapi aku masih punya pengharapan. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Ada Tuhan yang akan membukakan jalan keluar, sekalipun aku tidak melihat jalan keluar. Itu menjadi perbedaan. Benar, sama-sama logika, sama-sama manusiawi, sama-sama kita bisa melihat dari cerita ini. Ini adalah orang-orang yang atau setiap kita yang mengalami masalah. Tetapi apa yang bisa kita lihat adalah benar kenyataannya, faktanya benar. Faktanya ketika dia melihat benar keadaan itu, tetapi untuk menjalaninya, untuk besok selalu ada pengharapan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab itu teman-teman, ketika kita menghadapinya, jangan langsung judge, hakimi ke-10 orang tersebut. Saya tidak, dulu saya juga mengalami hal yang sama. Kita cepat-cepat menilai, menjudge orang yang ke-10 pengintai. Tapi ketika kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan, pemikiran itu benar, tapi pemikiran ke-10 orang itu bukanlah sesuatu yang kita mau setuju atas keputusan mereka, tapi kita bisa memahami, kita punya empati kepada orang-orang yang punya pemikiran seperti 10 orang tadi. Kita justru empati dan kita bisa mengingatkan mereka, benar ke-10 orang tadi mungkin itu adalah posisi kamu saat ini. Tetapi ingat, ada 2 orang, suaranya mungkin lebih kecil, ada Yosua dan Kaleb yang memutuskan benar, setuju dengan fakta yang terjadi, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kita tidak lagi menghakimi 10 orang tadi sebagai orang-orang di sekeliling kita yang, kamu punya pemikiran yang salah, kamu kok lemah, kamu kok tidak beriman. Tidak menghakimi, tetapi memiliki empati. Karena pandangan mereka, mungkin mereka hidup sesuai dengan pandangan itu, mereka hidup sesuai dengan hal seperti itu. Tapi Alkitab berkata, teguhkan, kuatkanlah yang satu dengan yang lainnya, melalui mungkin orang-orang yang seperti Yosua dan Kaleb. Dan ketika kita ketemu dengan orang-orang seperti mentality 10 pengintai ini, kita bisa mengingatkan, benar 10 mentality berkata faktanya seperti ini. Tapi ada 2 orang, mungkin suara yang kecil, tetapi ketika mereka beriman, justru suara yang kecil itulah yang lebih muncul dan didengar oleh Tuhan. Benar faktanya memang susah, sulit, terlalu besar, terlalu sukar, tetapi ada suara Kaleb, ada suara Yosua yang berkata, tapi ada Tuhan.
Dan mungkin melalui empati yang kita miliki, tidak menghakimi 10 mentaliti orang tersebut, itu membuat kita bisa menjangkau dan menyelamatkan mereka. Itu yang Tuhan mau. Jadi hari ini kita belajar merefleksikan ketika kita berada di posisi 10 orang tadi, 10 pengintai, kita bangkit kembali, kita belajar bahwa ada suara Kaleb dan Yosua. Dan Tuhan mendengar ada pengharapan, Tuhan mendengar ketakutan, tetapi juga Tuhan akan menolong memberi kekuatan. Kalau kita ketemu dengan 10 orang mentality, jangan menjudge atau menghakimi mereka, tapi alangkah baiknya kita berempati karena mereka juga kesusahan, tertekan, dan tidak menghakimi mereka, tapi justru kita memberi kekuatan bahwa benar kenyataannya seperti ini, tapi kita punya Tuhan, di mana Tuhan mendengar dan Dia masih bekerja. Karena dalam iman adalah dasar segalanya yang tidak kita harapkan dan bukti, dan kita ada untuk orang-orang yang seperti itu. Adakah Anda punya empati untuk orang-orang yang memiliki mentaliti seperti 10 pengintai atau menghakimi mereka? Atau adakah kita menghadapi masalah bersikap seperti Kaleb? Kedua-dua ini adalah sangat bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan mau kita punya empati dan kita juga bisa memiliki satu keputusan yang kuat dan dewasa dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita belajar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk berhati-hati dalam menggambarkan masalah yang kami lihat dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami tidak fokus pada kebesaran masalah, tapi kami fokus pada Tuhan, ada pengharapan dalam Tuhan. Dan tolong kami ketika kami bertemu dengan orang-orang yang punya mentaliti seperti 10 pengintai itu, Tuhan, kami tidak menghakimi, kami tidak menjudge mereka sebagai orang yang tidak memiliki iman, tapi kami punya empati untuk mereka dan mengingatkan mereka bahwa ada 2 suara lagi yang bisa meneguhkan iman mereka, dan mungkin Tuhan bisa bekerja melalui kedua suara yang sedikit itu, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.